kami Yesus Kristus. Amin. Kembali kita bersyukur pagi hari ini bisa beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan yang kudus ini. Pagi hari ini kita lanjutkan studi kita dalam Injil Yohanes dan kita melihat di pasal 12 ayat 12 sampai 19. Saya mulai dengan bertanya kepada kita, adakah seorang raja di dalam hidup kita? Kita sangat bersyukur karena dalam Alkitab kita konsep mengenai Tuhan itu disebut salah satunya sebagai raja. Dan raja yang disebutkan dalam Alkitab itu raja yang tidak seperti pemimpin sebuah bangsa di zaman sekarang. Kalau di zaman sekarang baik itu presiden maupun bahkan ratu atau raja, ada beberapa negara masih menggunakan istilah raja atau bahkan ratu. Namun ini sedikit berbeda karena raja zaman sekarang atau bahkan presiden, kalau kita mau katakan zaman sekarang, itu tidak memimpin sebuah negara sepenuhnya. Artinya dia tidak memiliki otoritas sepenuhnya terhadap sebuah negara. Seperti contohnya di negara kita ini, presiden kita katakan bahwa dia adalah panglima tertinggi di negara kita ini, tapi dia tidak bisa sewenang-wenang juga, ya kan? Makanya ada DPR, ada MPR. Mereka ini, dewan-dewan ini yang memperhatikan, yang membatasi agar presiden itu tidak sewenang-wenang. Ketika dia mau memberikan perintah, dia harus mempertimbangkan segala apa yang dipikirkan, yang diinginkan oleh orang lain. Tapi kalau konsep raja yang terdapat dalam Alkitab itu cukup berbeda, karena konsep ini berasal dari zaman dahulu kala, ketika raja berada dalam posisi paling berotoritas. Bisa dikatakan bahwa raja ketika memerintah itu dia bisa memerintah suka-suka dia, terserah dia. Dia mau apa? Kalau dia bilang aku mau ini yang terjadi, itu yang harus terjadi. Gak bisa dikatakan bahwa orang lain tidak mau maka itu tidak terjadi. Tidak bisa. Kalau raja bilang aku mau pergi berperang, aku mau kita memerangi bangsa itu, mereka akan pergi perang. Kalau raja bilang maju, maju. Kalau raja bilang mundur, mundur. Jadi apa mau raja, itu yang harus terjadi. Nah, ini adalah konsep ketika kita bicara bahwa raja dalam hidup kita juga sebagai orang Kristen. Kembali ke pertanyaan awal saya tadi, adakah seorang raja dalam hidup kita? Kalau kita mau bertanya lagi, apakah Tuhan adalah raja dalam hidup kita? Tuhan Yesus di sini di dalam Yohanes pasal 12 ini diceritakan kepada kita tentang dia sebagai seorang raja yang walaupun kalau kita lihat tidak terlalu megah layaknya seorang raja yang menunggangi kuda yang gagah, yang kelihatan begitu perkasa. Tapi sungguh ketika kita bicara di sini mengenai dia adalah sebagai raja, ini adalah raja yang penuh dengan kemenangan. Dan ketika kita melihat hal ini, saya berdoa dan berharap kita sungguh menjadikan Tuhan Yesus sebagai rajanya kita. Tuhan Yesus sebagai raja di dalam hidup kita. Sangat menarik betapa pentingnya kejadian ini dituliskan di dalam keempat Injil, Matius,
Markus, Lukas, Yohanes, mereka semua tulis tentang kejadian ini. Tidak semua kejadian itu dituliskan dalam keempat kitab Injil. Kadang-kadang ada kejadian tertentu yang hanya dituliskan dalam 3 kitab Injil atau bahkan hanya 1 kitab Injil. Tapi di sini kisah ini dituliskan dalam keempat kitab Injil. Namun ada sedikit perbedaan bagaimana cara Yohanes menuliskannya. Nah, nanti saya akan sambil jalan saya akan tunjukkan kepada kita beberapa hal yang menunjukkan bahwa Yohanes ini menulisnya dengan cara yang berbeda, walaupun tidak dalam artian tidak beda kejadiannya. Karena dia mau menekankan sesuatu. Dia bukan hanya mau menceritakan kepada kita bagaimana Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, tapi dia mau mengajarkan kepada kita bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah Allah yang merupakan Raja Damai. Itulah poin utama dari apa yang diajarkan atau diceritakan kepada kita di sini ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem. Nah, ini adalah untuk terakhir kalinya Tuhan Yesus pergi keluar dan kembali ke Yerusalem. Karena kalau kita lihat kronologi kisahnya, kita akan tahu bahwa beberapa hari kemudian dia akan ditangkap dan dia akan disalibkan. Makanya ini sering kita dengar sebagai Minggu Palem. Dan nanti tahun depan ketika dekat Paskah akan ada yang merayakan Minggu Palem. Dan di gereja mereka akan taruh daun palem. Ini adalah yang dimaksudkan kisah ini. Dan kenapa kisah ini menjadi sangat penting untuk kita boleh pelajari, khususnya dalam Injil Yohanes ini. Nah, kalau kita melihat tadi di ayat 12 dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru. Nah, kalau kita melihat ayat 12 dan 13 ini, maka kalau kita coba bandingkan, contohnya dalam Matius 21 atau Markus pasal 11 atau bahkan Lukas pasal 19, Matius, Markus dan Lukas sebelum ayat ini mereka dulu menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus mempersiapkan masuknya dia ke Yerusalem. Artinya mereka, kalau kita baca, mereka ceritakan bagaimana Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mengambil keledai. Nah, keledai yang masih muda, yang tidak pernah ditunggangi. Nah, kalian masuk ke kota, kalian akan lihat keledai itu, dan ketika kalian lihat, kalian ambil. Kalau ada orang bertanya kepada kalian, kenapa kalian ambil itu? Bilang bahwa Tuhan membutuhkannya. Nah, itu kisah atau hal yang tidak disampaikan oleh Yohanes di sini. Kenapa? Karena Yohanes mau kita fokus kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di dalam kota Yerusalem. Dia mau kita langsung melihat bahwa orang-orang yang berada di dalam kota Yerusalem ketika mendengar Tuhan Yesus datang, mereka tidak menunggu dia. Tapi dikatakan di sini mereka menyongsong dia. Menyongsong dia. Ketika seseorang dengan aktif pergi dan berusaha untuk bertemu dengan seseorang, maka ini bukanlah sikap yang hanya terbawa suasana, hanya karena melihat rame-rame orang, ayo kita ikut. Ini adalah sikap yang sungguh percaya bahwa yang akan masuk ke Yerusalem ini adalah Allah, adalah Sang Raja. Sehingga mereka berbondong-bondong menyongsong dia. Menyongsong dia. Dan ketika mereka menyongsong dia, dikatakan bahwa mereka ini mengambil daun-daun palem atau ranting-ranting palem. Itu bukan hanya daunnya yang diambil, sama-sama rantingnya. Dan ini adalah simbol tentang di zaman itu ketika ada raja yang baru pulang berperang,
dan pulangnya dengan kemenangan akan disambut oleh rakyatnya. Rakyatnya akan datang menyongsong dia di pintu gerbang, dan mereka akan mengambil daun-daun palem, menaruhnya di tanah. Kalau zaman sekarang bukan daun palem kan? Kalau zaman sekarang kalau orang penting datang, apa yang ditaruh? Karpet merah. Prinsipnya sama. Orang penting masuk, kita kasih dia karpet merah untuk menyambut dia. Zaman itu nggak ada karpet merah. Mereka nggak pakai karpet merah. Mereka pakai daun-daunan, termasuk di sini daun palem. Mereka taruh di tanah untuk menyambut sang raja masuk ke dalam Yerusalem. Dari sikap hati mereka, dan kita tahu sikap hati ini bukan sikap hati yang dibuat-buat, karena kalau kita kembali ke pasal sebelumnya, ingat bahwa orang-orang Farisi dan banyak orang-orang Yahudi sedang berusaha dan berencana untuk membunuh Tuhan Yesus. Orang Farisi, pemimpin mereka, mau membunuh Yesus, tapi mereka mau menyongsong Yesus sebagai seorang raja. Artinya ada satu kepercayaan dalam hati mereka yang tidak bisa dibendung, bahwa kami tahu, kami percaya bahwa Yesus adalah Allah dan Dia adalah Raja. Tak peduli orang Farisi mau bilang apa, tak peduli banyak orang mau membunuh Dia, tapi hati kami digerakkan untuk percaya bahwa Dia adalah Allah, bahwa Dia adalah Raja. Dan ketika mereka berseru-seru, tadi dikatakan kepada kita, mereka berseru, apa yang mereka katakan? Mereka katakan, Hosana. Apa artinya Hosana? Hosana itu dalam bahasa Ibrani, sebenarnya bukan dalam bahasa Yunani, karena Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani. Tapi ketika mereka berteriak dalam bahasa Ibrani, Hosana. Hosana itu terdiri dari dua kata, Hosa atau asa, itu artinya selamatkan. Yasa, selamatkan. Yasa itu makanya nama Yesus terambil dari kata Yesus. Yasa atau Yesua, dalam bahasa Ibrani juga bisa Yosua. Yosua itu sama dengan Yesus, artinya selamat, selamatkan, juru selamat. Dan Hosana, Yasa dan Na, kata Na terakhir itu artinya now, sekarang. Jadi ketika mereka berteriak Hosana, mereka sedang berteriak selamatkan sekarang. Mereka percaya bahwa Yesus sebagai Raja ini masuk ke Yerusalem untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Makanya mereka berkata kemudian, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan mereka bilang, Raja Israel. Raja Israel. Tuhan Yesus ketika masuk Yerusalem, mereka panggil Dia sebagai Raja Israel. Dan ketika Dia disebut sebagai Raja Israel, jangan kita berkecil hati sebagai gereja dan berpikir bahwa Dia hanya Raja Israel, Dia bukan Raja gereja. Dan nanti kita akan lihat bahwa apa yang mereka katakan dan apa yang terjadi di sini adalah penggenapan dari nubuatan yang ditulis oleh Zakaria. Dan ketika Zakaria menuliskannya, Zakaria menuliskan nubuat tentang dua hal. Pertama, keselamatan yang Tuhan Yesus berikan sebagai Raja Israel ketika Dia mati di atas kayu salib. Dan yang kedua nanti adalah keselamatan yang diberikan ketika Dia membangkitkan kembali Israel. Dan keselamatan yang pertama ini bukan hanya kepada orang Israel, tapi kepada semua manusia. Nah, nanti kita akan lihat kutipannya dalam Zakaria pasal 9.
Namun di sini kita fokus dulu dengan mengatakan bahwa orang-orang ini percaya bahwa Yesus adalah Raja Israel. Kita harus memahami konsep ini bahwa tidak salah untuk mengatakan bahwa Yesus adalah Raja Israel. Sungguh. Ada seseorang yang komen di YouTube gereja kita. Dia bertanya, dan pertanyaan ini saya rasa hanya sekedar mau menguji saja. Dia bilang begini, itu dari khotbah saya minggu lalu. Dia komen, karena minggu lalu saya juga ada singgung sedikit tentang Israel kan. Lalu dia komen di situ, dia bilang bahwa Yesus adalah orang Israel, ya kan? Benar, Yesus adalah orang Israel. Dia lahir di bangsa Israel, dia keturunan Israel, dia orang Yahudi. Lalu kenapa kalian yang bukan orang Israel mengikut dia, padahal dia orang Israel? Nah, saya artikan kalimat dia, maksud dia adalah kita adalah orang Indonesia kan? Kita orang Indonesia, kenapa kita mengikut orang Israel? Nah, ini adalah pemahaman yang keliru. Saya hanya jawab kepada dia bahwa kalau seandainya kamu mengerti bahwa Israel adalah sebuah bangsa dan Kristen adalah sebuah kepercayaan atau agama, maka kamu sudah menjawab pertanyaanmu sendiri. Sama halnya dengan semua agama dalam dunia ini kan. Orang yang mendirikan kepercayaan itu bisa berasal dari negara lain, tapi kita mengikut dia bukan sebagai bangsa. Kita mengikut dia sebagai sebuah kepercayaan, sebuah agama. Sama seperti contohnya Hindu. Hindu itu akarnya dari India sana, ya kan? Nah, kalau kita bilang aku orang Indonesia, lalu aku nggak boleh jadi agama Hindu karena itu berasal dari India, kan? Ini konsep yang sangat-sangat keliru. Atau agama Buddha, Konghucu yang berasal dari daratan Tiongkok. Lalu karena itu dari sana aku orang Indonesia, aku tidak boleh beragama Buddha, kan? Nggak masuk di akal. Namun pertanyaan seperti ini kadang-kadang orang sampaikan hanya sekedar mau menguji kita saja, menguji kesabaran kita mungkin. Tapi sungguh betul bahwa Yesus adalah orang Israel. Dia adalah Raja Israel. Dan ketika nanti dia datang kembali, dia akan datang sebagai Raja Israel. Ya, dia akan memerintah dari Yerusalem. Itu dikatakan dalam kitab Zakaria, bahkan dalam kitab Wahyu. Kalau kita mau bilang perjanjian baru, dalam kitab Wahyu, Tuhan akan memerintah dari Yerusalem. Namun ketika dia masuk pertama kali ke Yerusalem ini, bukan pertama kali, terakhir kali waktu dia hidup dalam dunia, dia disebut sebagai Raja Israel. Namun raja yang satu ini, dia katakan di ayat 14, Yesus menemukan seekor keledai muda. Nah, menemukan di sini bukan tiba-tiba dia temukan. Menemukan di sini artinya ketika dia berjalan, murid-muridnya juga membawa keledai itu. Jadi dia dapatkan sekarang keledai itu, lalu dia naik ke atasnya. Ketika dia disebut sebagai raja, tapi dia raja yang naik di atas keledai. Kita bilang raja seperti apa ini? Ingat? Raja biasanya minimal kuda, kalau bukan kereta, kuda yang gagah. Tapi ini keledai. Keledai memang seperti kuda, tapi dia lebih kecil dan dia lebih lemah. Keledai tidak dipakai berperang karena keledai lebih lambat, jalannya pelan saja. Dia tidak berotot seperti kuda kan? Kita tidak pernah menemukan panglima perang, raja naik keledai. Tapi raja yang satu ini, dia naik keledai. Apakah ini sesuatu yang membuat kita minder? Sesuatu yang membuat kita merasa, aduh, tunggangannya saja keledai, apa yang mau diselamatkan? Kenapa bilang Hosana? Ya kan? Kenapa kita teriak selamatkan sekarang?
Siapa yang selamatkan? Orang yang naik keledai? Tuhan Yesus di sini menunjukkan kepada kita bahwa ketika dia pertama kali datang ke dalam dunia sebagai raja, dia bukan raja yang akan menghancurkan. Dia bukan raja yang akan memusnahkan. Ketika dia datang pertama kali ke dalam dunia, dia mau datang sebagai raja yang lemah lembut, yang mau menyelamatkan. Dan kita lihat itu dari ayat 15. Ketika ini adalah nubuatan, dikutip di sini seperti ada tertulis, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, naik di atas keledai. Itu bukan sesuatu yang terjadi secara spontan. Itu adalah sesuatu yang sudah dinubuatkan, yang sudah menjadi bagian rencana Allah bahkan ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang, sebelum Tuhan Yesus lahir. Ada sekitar 500-an tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, ini sudah dinubuatkan bahwa Yesus, Raja orang Israel ini, akan masuk ke Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai. Siapa nabi ini? Namanya adalah Zakharia. Nah, kalau kita taruh pembatas Alkitab kita ke Yohanes pasal 12, mari kita lihat sedikit ke belakang ke Zakharia pasal 9. Zakharia adalah kitab kedua terakhir dalam Perjanjian Lama sebelum Maleakhi. Jadi sebelum Matius ada Maleakhi, sebelum Maleakhi ada Zakharia. Mari kita lihat Zakharia pasal 9. Dalam Zakharia pasal 9 ayat 9 dikatakan kepada kita, dikatakan di sana, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Nah, sangat menarik Bapak Ibu kalau bandingkan Zakharia pasal 9 ayat 9 dengan kutipan dalam Yohanes pasal 12, ada sedikit perbedaan. Perbedaan yang paling mencolok adalah ketika Yohanes dalam Yohanes pasal 12 ayat 15 mengawali kalimatnya dengan kata jangan takut. Sementara dalam Zakharia pasal 9 itu tidak ada. Lalu kita bilang, Yohanes di sini salah mengutip, ya kan? Kok dia tambahkan jangan takut? Bukankah dibilang tidak boleh menambahkan dan tidak boleh mengurangi? Tentu Yohanes boleh menambahkan karena dia adalah yang diurapi oleh Roh Kudus untuk menulis Alkitab. Namun dia tambahkan di sini bukan tanpa sebab. Ketika dia bilang jangan takut, apa artinya? Walaupun kita melihat raja ini datang dengan menggunakan keledai, dia bukan datang sebagai raja yang gagah perkasa, tapi raja yang lemah lembut. Apakah kita perlu takut? Apakah kita perlu minder? Apakah kita perlu merasa aku akan kalah? Tidak. Makanya Yohanes tambahkan jangan takut. Kenapa? Tadi kalau kita melihat Zakharia pasal 9 ayat 9 dikatakan bahwa raja ini ia adil dan jaya. Walaupun ia mengendarai keledai, ia tetap adil. Dalam putusannya ia adil. Dan saat ini dia sedang melaksanakan keadilannya. Dan keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan terhadap dosa kita. Kita adalah manusia berdosa. Untuk kita bisa menjadi umatnya Tuhan, dia harus menjadikan kita umatnya secara adil. Dia tidak bisa hanya menerima kita begitu saja dan tutup mata saja atas kesalahan kita. Itu artinya dia tidak adil.
Anggaplah seorang hakim, ketika ada seorang pencuri di depannya, lalu dia bilang, aku tutup mata aja, aku nggak lihat kamu, kamu pergi saja, kamu tidak akan dihukum, aku bebaskan kamu. Itu tidak adil. Dia harus mengeksekusi keadilannya. Dia harus bertindak untuk membuat kesalahan ini dibayar. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia datang pertama kali. Dosa kita harus dibayar. Dan caranya dia bayar adalah dia masuk ke Yerusalem, dan beberapa hari kemudian dia akan mati di atas kayu salib, menggantikan kita, mencurahkan darahnya bagi kita, supaya kita yang berdosa, hukuman atas dosa kita itu diampuni dengan cara yang adil. Tuhan Yesus gantikan kita di atas kayu salib. Maka dia bilang, jangan takut, Yesus adalah Raja, maka kamu akan diampuni dosanya. Dan ketika dia berikan kamu pengampunan dosa, ini bukan pengampunan dosa yang bisa masuk surga, bisa nggak masuk surga, enggak. Ketika dia sudah ampuni dosamu, ini full, ini sempurna, karena dieksekusi dengan adil. Dieksekusi dengan adil. Lalu selain adil dikatakan bahwa dia jaya. Apa artinya jaya? Artinya berkemenangan. Dan ini menggambarkan tentang bagaimana Tuhan Yesus setelah mati di atas kayu salib, dia bukan raja yang mati. Dia bukan raja yang setelah mati sudah mati begitu saja. Dia mati di atas kayu salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Dia menang, dia kalahkan maut. Dalam kata-kata Rasul Paulus dikatakan, maut, di manakah sengatmu? Tak ada lagi sengatnya maut. Tuhan Yesus sudah kalahkan. Dia mati di atas kayu salib untuk mengeksekusi keadilan supaya dosa kita diampuni. Lalu dia bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut. Dengan cara yang sama dia akan membangkitkan kita dari antara orang mati. Tuhan Yesus adalah Raja, dan dia adalah Raja damai. Dan ketika dia sudah adil dan sudah jaya, kalau kita lanjutkan di ayat 10 dari Zakaria pasal 9, ini adalah ayat sering sekali kita hanya melihat orang mengutip ayat 9, namun saya rasa baik untuk kita baca ayat 10 juga. Zakaria pasal 9 ayat 10 dikatakan, ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Dari ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati, lalu nanti naik ke sorga, dia menawarkan damai kepada semua manusia. Secara rohani, melalui kita gereja, akan disebarkan kepada seluruh bangsa tentang Injil, kedamaian yang daripada Tuhan. Dan nanti kalau kita membaca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-17, Tuhan bicara tentang akhir zaman, ketika Tuhan akan bangkitkan kembali Israel dan memberikan damai secara jasmani kepada seluruh dunia. Segitulah dalamnya kata-kata ini. Ketika dikatakan kepada kita, masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem dikatakan sebagai nubuatan atau penggenapan dari nubuat dalam Zakaria pasal 9. Dan Yohanes katakan, jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Hal yang pertama yang saya mau kita pahami di pagi hari ini adalah Yesus adalah Raja damai. Kita harus percaya akan hal ini.
Yesus adalah satu-satunya yang bisa memberikan kita damai, karena dia sudah mengeksekusinya di dalam keadilan dan di dalam kejayaan, kemenangan. Semua orang dalam dunia ini, bahkan mereka yang begitu banyak pengikutnya, mati dan tetap mati. Tapi Tuhan Yesus mati lalu bangkit pada hari yang ketiga. Damai dari dosa hanya kita dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Dan kiranya kita sungguh percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja Damai. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Raja Damai, Tuhan Yesus sudah tunjukkan bahwa dia adalah Raja Damai, apa yang akan menjadi respon kita? Nah, kita akan melihat secara singkat 4 hal yang akan menjadi respon kita ketika kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah Raja Damai. Sama seperti orang-orang ini, selain datang menyongsong Tuhan Yesus, ayat 16 dikatakan, lalu mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Apa yang terjadi dalam Yerusalem sudah terjadi. Bahkan dari posisi kita, Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dia bahkan sudah bangkit dari antara orang mati. Dia bahkan sudah naik kembali ke sorga. Para murid di lain hari mereka sadar. Mereka akhirnya tersadar bahwa sungguh Tuhan Yesus adalah Sang Raja Damai. Maka pertama di diri kita, biarlah kesadaran ini selalu ada, bahwa Rajaku ialah Yesus. Kembali ke konsep awal, raja artinya yang paling berotoritas. Bahwa aku punya raja, dan apa yang dikatakan oleh rajaku itulah yang harus terjadi. Aku mau tunduk kepadanya, aku mau mengikut dia seumur hidupku. Dia adalah rajaku. Pertama-tama kesadaran ini harus ada dalam diri kita. Kita harus mengesampingkan semua hal yang lain. Karir kita, pekerjaan kita, keluarga kita, bahkan kemauan, keinginan kita, sahabat, teman-teman kita, budaya dan tradisi kita, kebiasaan-kebiasaan kita, pola pikir kita, apapun yang kita miliki harus tunduk di bawah raja ini. Kalau kesadaran ini kita miliki, disitulah kita mempunyai raja. Disitulah Tuhan Yesus adalah raja kita. Dan tenang, dia adalah Raja Damai. Kalau dia adalah raja kita, kita ini akan ada damai. Kenapa banyak orang Kristen tak punya damai dalam hidupnya? Karena dia tidak menjadikan Tuhan Yesus sebagai rajanya. Dia hanya bilang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, tapi di mulut saja. Tapi Tuhan Yesus bukan rajaku. Sorry, Tuhan Yesus memang Tuhanku, tapi kalau berbicara tentang bagaimana aku bekerja, itu suka-sukaku. Terserah aku. Oh, Tuhan Yesus adalah Tuhan, juru selamatku. Aku mau Tuhan Yesus selamatkan aku dan masukkan aku ke surga. Tapi tentang bagaimana aku mempergunakan berkatnya, terserah aku. Jangan atur-atur aku. Tentang bagaimana aku bicara, jangan atur-atur. Tentang bagaimana aku bergaul dengan orang lain, jangan atur. Siapa yang aku mau berteman, siapa yang aku tidak mau berteman, tak boleh atur. Bagaimana aku beribadah bahkan kepada dia, jangan atur. Tak boleh diatur. Semuanya tak boleh diatur. Itulah dalam hidup kita tidak ada damai. Karena kita akan selalu salah jalan dan kita akan menerima akibatnya. Kenapa dalam dunia ini tidak ada damai? Karena dunia tidak mau mengikut Tuhan, nggak mau diatur Tuhan. Nah, berikan satu contoh. Akhir-akhir ini ada berita sangat populer di Amerika sana, karena ini terjadinya di Amerika, bahwa dalam satu kompetisi, sedang ada kompetisi antar kampus, antar universitas, voli putri. Kita semua tahu olahraga voli, ya kan?
Ini voli putri. Terjadi kekacauan. Tahu kenapa kacau? Karena beberapa universitas keberatan. Mereka bilang kami nggak mau main kalau di tim yang lain itu ada perempuan transgender. Tahu perempuan transgender? Laki-laki dia tapi sudah operasi jadi perempuan. Wah, mungkin kelaminnya sudah dioperasi, sudah tidak ada. Jadi dia kelihatan seperti perempuan, lalu mungkin dadanya disuntik sehingga dia kelihatan seperti perempuan. Tapi kan otot-ototnya masih laki-laki. Tenaganya masih tenaga laki-laki. Dan mereka keberatan lah. Ini voli perempuan. Tapi ketika dia smash, bayangkan kita kaum Hawa, kita perempuan, kalau main tim perempuan lawan tim laki-laki, jangankan full, satu orang aja ada laki-lakinya tukang smash, gimana kita mau terima, ya kan? Dan ada videonya ketika dia smash, wah luar biasa. Laki-laki saja belum tentu bisa dapat. Kencangnya bukan main. Jadi semua keberatan. Kami gak mau. Jadi heboh, jadi masalah. Orang pun bingung bagaimana ini. Kacau. Tapi salah siapa? Siapa yang salah? Yang salah mereka juga kan? Siapa suruh mereka percaya bahwa laki-laki boleh jadi perempuan, perempuan boleh jadi laki-laki, ya kan? Itu semua kenapa? Karena gak mau diatur Tuhan. Tuhan sudah bilang jenis kelamin hanya ada dua, laki-laki dan perempuan. Kamu diciptakan sebagai laki-laki, jadilah laki-laki. Kamu diciptakan sebagai perempuan, jadilah perempuan. Itu adalah aturan Tuhan. Tapi manusia bilang, kami gak mau diatur. Kami tahu kami ini walaupun lahir laki-laki, tapi jiwa kami perempuan. Maka kami mau berubah jadi perempuan. Kami ini perempuan, tapi jiwa kami laki-laki. Kami mau berubah jadi laki-laki. Atau kami ini setengah-setengah, gak tahu kami gak tahu, gak apa-apa. Jadi dua-duanya boleh. Kamu mau panggil saya perempuan boleh, kamu mau panggil saya laki-laki juga boleh. Tak mau diatur Tuhan. Akhirnya apa? Kacau. Gak ada damai. Yang ada adalah kerusuhan. Itu yang terjadi. Tak mau diatur Tuhan. Dalam gereja juga sama. Kemarin saya melihat ada satu video. Orang ini berbicara seperti seolah-olah dia begitu dengan kerendahan hati dia bilang, dan seolah-olah apa yang dia katakan semuanya benar. Saya percaya, saya nggak tahu persis apa posisi dia dalam sebuah gereja dan apa yang dia lakukan dalam gereja. Tapi saya yakin betul bahwa mungkin dia adalah seorang musisi, pemain musik atau pengatur musik dalam gereja. Lalu dalam videonya di TikTok dia bilang apa? Dia bilang, saya mohon dengan segala kerendahan hati untuk para pendeta, untuk para gembala, tolong jangan atur musik dalam gereja. Kalian gak ngerti musik. Dalam artian kalau saya simpulkan apa yang dia katakan, pendeta itu tak tahu musik. Pendeta hanya tahu Alkitab. Kalian tak tahu musik. Jadi serahkan bagian musik itu kepada kami yang ngerti musik. Oke? Mau apa yang kami buat, ya kami yang tahu. Kami ahlinya di situ. Kalian nggak boleh komplain. Kalaupun kalian merasa itu tidak cocok, nggak usah langsung kritik. Jangan bilang itu tidak baik. Datang bicara sama kami akan jelaskan. Jempol saya gatal kan? Saya mau komen. Saya komen. Saya bilang, ini adalah konsep yang tidak ada dalam Alkitab. Kamu sebut dia pendeta, kamu sebut dia gembala, maka apa artinya? Di dalam Alkitab ketika kamu sebut dia pendeta, dalam Alkitab ketika kamu sebut dia gembala, dialah yang mengatur. Makanya istilahnya overseer. Overseer artinya yang memperhatikan, yang memastikan segala sesuatu berjalan sesuai dengan Alkitab. Itu kerjanya pendeta. Itu tugasnya gembala. Jadi kalau musik itu adalah bagian dari gereja,
Maka orang yang harus memastikan musik itu boleh atau tidak boleh adalah gembala. Gembala. Di dalam Alkitab tidak ada yang namanya pendeta musik, tak ada. Walaupun di gereja karismatik sekarang pendeta itu berbagai macam. Ada pendeta jemaat, ada pendeta entertainment, hiburan ada. Ada pendeta khusus untuk entertainment, itu ada. Untuk memastikan kamu terhibur dalam gereja, itu ada dalam gereja sekarang. Dan ada juga pendeta bagian musik. Tak ada dalam Alkitab. Dalam Alkitab itu hanya ada satu pendeta. Istilah pendeta itu hanya ada satu. Disebut sebagai bishop atau disebut sebagai overseer, pemerhati yang memastikan segala sesuatu sesuai dengan Alkitab. Segala sesuatu, apapun itu. Kalau udah dibilang dia bagian dari gereja, bagian dari pelayanan gereja, yang mengatur semuanya adalah gembala. Mau bukti dalam Alkitab? Dalam Perjanjian Lama ada. Dalam Perjanjian Lama yang mengatur segala sesuatu dalam Israel, di negara Israel dan termasuk dalam ibadah mereka adalah raja. Karena posisi raja pada masa tersebut bukan hanya raja pemimpin secara jasmani, tapi juga gembala secara rohani. Makanya seperti dalam Tawarik kita baca, yang mengatur musik dalam bait suci siapa? Daud, raja Daud. Karena dia bertindak sebagai raja secara fisik dan gembala secara rohani. Tidak boleh orang sewenang-wenang, oh aku ngerti musik ini, aku suka musik ini, aku bawa dalam bait suci. Hei, Daud akan penggal kepalamu. Jangan main-main. Begitu dalam gereja. Kita lihat dalam Kisah Para Rasul. Segala sesuatu yang ada dalam gereja diatur oleh para gembala. Dari mana kita tahu itu? Seperti contohnya ada masalah dalam gereja, orang non-Yahudi harus disunat atau tidak disunat. Hal ini pun siapa yang putuskan? Siapa yang putuskan? Para gembala. Mereka berkumpul dalam Kisah Rasul pasal 15, mereka berkumpul di Yerusalem, mereka bicarakan, mereka diskusikan, mereka putuskan. Keputusan mereka disampaikan kepada jemaat. Jemaat, apa yang harus mereka lakukan? Taati. Lakukan. Kalau tidak mau, gak usah punya gembala. Makanya ada gereja yang tidak mau punya gembala, namanya gereja Brethren. Gereja Brethren tak punya gembala. Semuanya sama, kita semua sama, tak ada gembala. Itu gereja Brethren. Nah, boleh jadi gereja Brethren saja di sana. Tapi itu tidak sesuai dengan Alkitab. Di dalam Alkitab ada pemimpin dalam gereja, ada gembala dalam gereja. Tidak boleh suka-suka. Tapi orang-orang ini mau suka-suka. Sesuka hati saya, aku mau ini. Pendeta tak suka, pendeta yang salah, bukan saya. Itulah kenapa pendeta harus belajar di STT. Pikir kita main-main pergi ke STT, belajar 4 tahun, capek-capek di sana, lalu kita pulang dari sana dibilang kalian nggak ngerti apa-apa. Lalu kalian aja yang jadi gembala. Pergilah ke STT, belajarlah di STT. Kalau kamu masuk STT yang tidak bagus, ya iyalah kamu bisa tamat 4 tahun begitu saja. Sungguh. Saya punya teman belajar di STT 2-3 tahun. Tanya sama dia apa yang kamu pelajari, dia pun tidak tahu apa yang dia pelajari. Tapi dia dapat S1, dia STH sekarang. Dia jadi gembala, dia jadi pendeta. Masuklah kamu ke STT yang benar. Kamu akan tahu betapa capeknya belajar di sana. Lalu pulang dari sana kamu bilang kami tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini. Padahal dalam videonya dia bilang apa? Yang penting musik itu Alkitabiah. Dari mana kamu tahu Alkitabiah atau tidak? Dari mana? Hanya karena kamu ngerti musik, kamu tahu itu Alkitabiah? Pendeta, gembala. Kita harus mau diatur oleh Tuhan. Makanya gembala juga ketika dia mengatur, dia bukan sesuka hatinya. Dia harus tunjukkan mana ayat firman Tuhannya. Mana ayat firman Tuhannya? Ketika saya komen begitu, dia bilang sama saya, awalnya saya bilang gembala yang ngatur, lalu dia bilang, dia balas komentar saya, dia bilang, oh konsep itu tidak ada dalam Alkitab. Saya bilang, justru konsep kamu yang pertama tidak ada dalam Alkitab. Sebutkan satu ayat dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa gembala tidak boleh mengatur musik dalam gereja. Di mana? Tapi dalam Alkitab ada gembala yang mengatur segala sesuatu dalam gereja, termasuk musik.
Tadi dalam Tawarik, dalam Kisah Para Rasul, dalam 1 Timotius, dalam Titus. Begitu banyak. Dalam 1 Petrus. Begitu banyak. Tak mau diatur, chaos. Makanya gereja sekarang chaos. Huru-hara, suka-suka. Di sana begini, di sana begitu, semua suka-suka. Sampai kita dihina oleh orang lain. Dihina. Orang Kristen ini dihina, gereja ini dihina. Iya. Kenapa dihina? Karena mereka bilang di sana begini, di sana begini, di sana kayak sedang ibadah di kuburan. Suci, suci, suci. Tapi di sana seperti sedang di diskotik. Di sana seperti ini. Enggak ada keteraturan. Chaos. Karena semua tidak mau diatur. Kita harus mau diatur. Kita harus menjadikan Tuhan Yesus sebagai Raja kita. Jadi pertama kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Rajaku. Kalau Dia adalah Rajaku, aku mau tunduk kepada apapun yang Dia katakan. Suka tidak suka, sesuai tidak sesuai dengan apa yang aku mau, bahkan kebiasaanku, aku mau tunduk kepada Tuhan Yesus. Dia adalah Rajaku. Dan setelah itu kita harus berani memberitakan tentang Dia. Di ayat 17 dari Yohanes pasal 12 ini dikatakan, orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Artinya mereka tidak takut. Begitu banyak orang Farisi, begitu banyak orang Yahudi benci kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka bilang tidak, kami lihat bahwa Dia adalah Tuhan. Dia bangkitkan Lazarus dari antara orang mati. Bagi kita lebih lagi, kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Dia sudah naik ke sorga. Maka kita jangan takut. Orang lain mau bilang apa, orang lain bahkan mau mengancam kita apa, kita akan beritakan, kita akan saksikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar adalah Yesus. Berani kita katakan? Apalagi kalau kita punya teman yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Berani kita katakan di depannya bahwa Yesus adalah satu-satunya Raja, satu-satunya Tuhan yang hidup dan yang benar. Berani kita katakan? Atau kita takut nanti Dia benci kita, nanti Dia marah sama kita? Itulah kenapa kita kompromi. Bahkan tidak sedikit orang Kristen yang bilang, oh ya, Yesus adalah Tuhan, tapi kamu percaya apa? Oh itu juga Tuhan. Jangankan orang Kristen, di Indonesia ini begitu banyak pendeta yang seperti ini. Hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Karena ini tidak menunjukkan rohnya yang datang dari Tuhan. Tahu pendeta Marcel yang kadang-kadang saya merasa dia bukan pendeta. Mengatakan bahwa dia pendeta saja saya malas. Karena yang saya lihat dia lebih cocok jadi stand up komedian daripada jadi pendeta. Itu seperti Brian dari Kristen progresif. Atau seperti Elia. Ternyata Elia ini laki-laki ya. Sorry, minggu lalu saya bilang Elia perempuan, padahal dia laki-laki. Saya pikir dia perempuan. Dan saya cek di Google juga banyak orang yang berpikir bahwa dia perempuan, sampai dia buat satu klarifikasi bahwa dia laki-laki. Oke, jadi sorry, bahwa dia laki-laki, dia bukan perempuan. Nggak tahu, dari penampilannya saya tertipu, saya pikir dia perempuan. Suatu hari antara si Brian atau si Marcel yang bilang sama Ustadz Jafar, atau Ustadz Jafar yang terkenal itu, dia bilang bahwa kamu juga anak Yesus. Pikiran seperti ini. Orang yang jelas-jelas mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, kamu bilang anaknya Tuhan Yesus?
segitu rendahnya lah kita memandang Tuhan Yesus. Orang yang menghina Tuhan Yesus saja kita bilang anaknya Tuhan Yesus. Begitu takutnya lah kita tidak ada pengikut. Begitu takutnya kita tidak disayang oleh semua orang. Begitu takutnya kita dibenci oleh manusia. Sampai kita bilang orang yang bilang bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu manusia biasa, paling tinggi dia adalah nabi. Kita bilang bahwa dia juga anak Tuhan Yesus. Dan ini juga satu orang yang bilang, saya setuju untuk mengatakan bahwa dia juga anak Tuhan Yesus. Lihat orang-orang ini, mereka tidak peduli. Orang Farisi yang lebih ngeri lagi. Tahu nggak apa yang bisa dilakukan oleh orang Farisi? Mereka bisa lempar kamu dengan batu sampai mati. Itu orang Farisi. Dan kita hanya takut sama netizen yang hanya bisa komentar kita dari jauh aja. Dan sampai kita harus merendahkan Tuhan Yesus sebegitu rendah. Ini orang-orang ini dengan berani mereka memberikan kesaksian tentang dia. Mereka bilang bahwa Yesus benar Tuhan. Yesus adalah Raja Damai. Titik. Apapun konsekuensinya, kami tidak takut. Itu harus menjadi jiwa orang Kristen. Ya, kalau kamu mau ke sorga, kamu harus mencari apa yang disenangi oleh pemilik sorga. Bukan apa yang disenangi oleh penduduk dunia. Dan kemudian kita harus setia beribadah kepadanya. Di ayat 18 dikatakan, sebab itu ketika mereka mendengar, mereka bersaksi tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Mereka datang menyongsong dia untuk apa? Untuk menyembah dia, untuk menyambut dia, menyembah dia, sujud di depannya dan melemparkan daun palem di depannya, menyembah dia. Kalau Tuhan Yesus adalah Raja dalam hidup kita, maka kita akan selalu beribadah kepadanya. Selalu. Kita akan datang menyongsong dia. Bukan dia yang panggil kita, kita yang menyongsong dia. Heran dengan orang Kristen zaman sekarang, mau datang ke gereja itu seperti sedang menyeret kaki. Saya tidak heran kalau ada orang Kristen pagi-pagi minggu bangun dia masih berpikir, pergi ke gereja enggak ya? Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Pergi enggak ya? Bahkan di dalam hatinya yang paling kecil ada rasa, apa yang bisa jadi alasan supaya enggak pergi? Dia cuaca di luar, udah agak mendung ini. Kayaknya mau hujan ini. Kayaknya enggak bisa pergi lah ya. Enggak usah pergi lah. Aduh, pegal-pegal ya, capek kali kerja semalam nih. Bentar lagi jam 10. Gak usah pergi lah ya. Aduh, agak pusing ini. Nanti kayaknya kalau duduk aku di sana, gak fokus juga nya aku dengarkan firman kan? Pusing. Gak usah pergi lah. Hari-hari sebelum hari Minggu, kalau ada ajakan di hari Minggu, ayo kita pergi ke sini, kita pergi ke situ, kita buat ini, buat itu. Kapan? Hari Minggu. Nggak berhenti kayak gini, nggak berpikir. Ayo langsung, ya kan? Saya pikir kita akan berhenti dan berpikir, hari Minggu kan ibadah. Enggak lah, enggak. Ada orang Kristen yang tidak berpikir lagi dia. Dibilang hari Minggu pergi, ayo langsung cepat, ayo. Kan gak kerja hari Minggu. Itu yang dipikirkan. Gak kerja hari Minggu kok. Apakah kita di gereja harus absen? Ini satu tugas penggembalaan di mana kami betul-betul melihat siapa yang gak hadir. Seperti hari ini saya lihat siapa yang hadir, siapa yang gak hadir. Yang gak hadir bisa-bisa dikunjungi.
Kadang-kadang kita pikir, kenapa kita orang Kristen sampai harus dikunjungi dulu baru datang ke gereja? Segitu tidak ada kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan. Lihat orang ini, mereka pergi menyongsong Tuhan dengan semangat, dengan menggebu-gebu. Mereka datang menyongsong Tuhan. Belum lagi kita yang datang hari Minggu atau bahkan ibadah-ibadah lainnya terlambat kita. Ya kan? Terlambat. Kita lihat ibadah mulai jam 10. Kita datang dari rumah jam 9.50, 55. Terlambat. Ada bahkan yang jam 10 baru jalan dari rumah. Makanya kemarin ada satu video saya lihat di Instagram, orang membandingkan bagaimana kita melihat gereja dan bagaimana kita memandang tempat kerja. Salah satunya adalah kalau ke tempat kerja kita tak boleh telat. Tak boleh telat. Apapun yang terjadi, aku tak boleh telat. Tapi kalau di gereja, kalau boleh jangan datang lebih awal. Telat tak apa. Persekutuan juga gitu kan? Muda-mudi, siapa yang sering datang terlambat? Bahkan petugas datangnya jam 7 kita mulai persekutuan, petugasnya baru datang jam 7. Itu pun belum pilih lagu. Jam 7 dia datang, baru dia pilih lagi lagunya, kita tunggu lagi dia pilih lagu. Segitu kita tidak ada kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita belajar dari orang-orang ini. Mereka menyongsong Tuhan dengan begitu bersemangat. Dan terakhir tentu berharap kepada kuasanya. Di ayat 19, maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia. Lawan kita itu bukan lawan yang mudah. Musuh kita itu besar, tapi mereka tidak lebih besar dari Tuhan. Orang-orang Farisi mencoba untuk membunuh Tuhan Yesus. Orang-orang Farisi mencoba menakuti orang-orang, tapi apakah mereka berhasil? Orang yang akan diselamatkan oleh Tuhan pada akhirnya akan datang kepada Tuhan. Dan kita tidak perlu mengkompromikan kebenaran hanya supaya orang datang kepada Tuhan. Tak perlu. Kita nyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Maka mereka yang sungguh-sungguh akan diselamatkan akan datang kepada Tuhan. Nah, ini juga menjadi jawaban bagi kita. Karena kita bilang GAPI ini terlalu keras. Lebih-lebih gereja kita ini. Ini tidak boleh, itu tidak boleh. Maka kita tidak akan berkembang. Itu kebohongan. Jangan percaya dengan kebohongan iblis seperti itu. Karena kebenaran pada akhirnya akan menang. Kita hanya perlu setia kepada kebenaran itu. Mau orang sehebat orang Farisi yang menentang kita. Katakan apa? Kamu gak berhasil sama sekali. Seluruh dunia mengikut dia. Kita hanya perlu setia kepada kebenaran. Kita beritakan apa yang benar. Mau satu dunia benci kita, tak apa. Karena kita berharap kepada kuasanya Tuhan. Ketika Roh Kudus bekerja dalam diri seseorang dan dia mengerti, percaya kepada kebenaran, dia akan datang kepada Tuhan. Tapi kalau nggak ada Roh Kudus dalam dirinya, dia akan lari, dia akan menjauh. Dari situ juga kita tahu bahwa dia bukan anak Tuhan. Dan tidak masalah, karena kita bukan mencari pengikut bagi kita. Kita mencari pengikutnya Tuhan. Mau berapa jumlahnya terserah Tuhan, bukan terserah kita, bukan suka-suka kita. Kembali, siapa rajanya? Tuhan. Maka berharap kepada dia. Mari kita setia kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi
kiranya Tuhan menolong kita untuk kita sungguh-sungguh menempatkan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup kita. Lalu kita beritakan tentang Dia kepada siapapun, kita setia beribadah kepadanya, dan kita terus berharap kepadanya. Ingat, Yesus adalah Raja damai, dan Dia harus menjadi Raja dalam hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk sungguh percaya dan taat dan setia kepada Engkau sebagai Raja dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.